Shalom. Shalom. Ya, masih ada sukacita, amin. Amin. Selamat datang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya kita akan memuji memulakan nama Tuhan. Namun sebelum daripada itu, mari kita bangkit berdiri. Kita mau katakan slogan kita. GKSI Glory to Glories. Diaku, diaku, diaku. Yesus. Ini Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami kita akan memuji Tuhan. Kita mau katakan segala dentingan melodi. Katakan keajaibanmu. Segala dan agung karyamu. Katakan kau yang menaju, kau yang menaju segala kehidupan dengan darimu yang mulia. Padamu diberi katamu, semesta bernyanyi. Besar, Besar dan kekuatanmu, Tuhanmu, Raja segala bangsa. Pada Kau Allah yang kudus, layaklah semua kami menyembahmu. Yesus Kaulah Raja kebenaran, segala. Akan keajaiban Tuhan Yesus, segala upaya, segala karyamu, Kau yang menaju kehidupan. Besar dengan kekuatanmu, lanjutkan dengan segala jalanmu. Raja segala bangsa, Kau engkau Allahku yang kudus, layaklah semua bangsa menyembahmu. Yesus Kaulah Raja kebenaran. Besar dan ada kekuatanmu, hadirkan dengan segala jalanmu. Raja segala bangsa, Kau engkau Allahku yang kudus, layaklah semua bangsa menyembahmu. Yesus Kaulah Raja kebenaran. Yesus Kaulah Raja kebenaran. Kaulah Raja kebenaran. Yesus Kaulah Raja kebenaran. Kaulah Raja kebenaran. Haleluya. Luar biasa. Segala raja di atas raja, segala raja. Amin. Kita akan lebih lagi menyembah Dia. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersyukur kepadanya. Kita mau katakan, ku rindu Dia lebih baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. diam di bayu, menikmati anugerahmu. Hadiratmu, bahagiaku penuh. Yesus Kau kerinduanku. Katakan, ku rindu. Diam di bayu,
menikmati anugerah-Mu. Hadirat-Mu, bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikut Yesus seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Mari katakan dari awal, ku rindu diam di bait-Mu. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Hadirat-Mu, bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerindu. Sama-sama kita katakan, menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikut-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Haleluya Tuhan Yesus, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikut-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku. Masih katakan sekalian dari awal, ku rindu diam di bait-Mu Tuhan Yesus. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Hadirat-Mu, bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Yesus, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikut-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, terima kasih Bapa, kami ucapkan hari lagi, kami menyembah-Mu lebih lagi, kami mari semuanya bertambah. Haleluya, amin Tuhan, kami memuji Engkau Tuhan, kami memuji kuasa-Mu Tuhan Yesus. Mengikut-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikut-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh.
hadiratmu, bahagiaku berjuang di hadiratmu, bahagiaku bersekutu dekat, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu
tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku, panjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan ada kekuatan baru. Hanya dekat Padamu hanya kekuatan baru. kaulah Perlindunganku, keselamatanku. semuanya dekat. Ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Lanjutlah Tuhan dekatkan lagi. Ingin selalu bersekutu dengan Tuhan, Kau bersekutu dengan Engkau Tuhan. nikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah Bersamamu Tuhan dan kita sekali lagi. selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Katakan sekali lagi, sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan. Terima kasih buat segala pengorbanan dalam hidup kami Bapa. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau selamanya Bapa. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan siap untuk lebih lagi memuji Tuhan. Mari bersama dengan saya katakan amin. Shalom saudara semuanya. Saudara sukacita amin. Saudara semua memuji Tuhan. Memuji Tuhan tetap beriman. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Mari kita bersama dengan nama. Kita berkatakan, mari kita sambut tangannya. Mari kita sambut tangannya, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sekali lagi. Mari kita sambut tangannya. Mari kita sambut tangannya. Mari kita puji namanya. Puji namanya. Dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa,
puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan sekali lagi. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Dalam namanya ada keselamatan. Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya, hey. Glory, haleluya, hey. Glory, haleluya, hey. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya, hey. Glory, haleluya, hey. Glory, haleluya.
Katakan Yesus dalam kebenaran. Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya di dalam namanya ada keselamatan. Yesus dalam kebenaran. Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah, hey. Glory, hallelujah, hey. Glory, hallelujah, hey. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah, hey. Glory, hallelujah, hey. Glory, hallelujah, hey. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Harus makan katakan jelas di dalam namanya. Namanya ada keselamatan kekal. Dia bisa melaksanakan kebenaran. Ya, saat kita akan mendengarkan firman dan kebenarannya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mau katakan, Tuhan Yesus, Engkau sungguh indah. Ya sungguh indah, Dia Yesus, Dia baik, Dia mulia, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, dan aku itu bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanmu. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kamu puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Katakan demi Allah. Ya sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, dan aku itu bahkan rela
Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Tinggikan Yesus. Berinya hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Baginya Tuhan, angkat tanganmu. angkat tanganku. Dan puja Tuhan. Mari kita katakan sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Berinya hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Dia mulia. Tuhan katakanku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Hari ini kalau kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan, kami mau memperkatakan Tuhan. Ini semua karena kesempatan terbaik yang Kau berikan pada kami. Sore hari ini kami percaya Tuhan, Engkau melihat betapa kami perlu Kau Tuhan Yesus. Betapa kami Tuhan sangat memerlukan Kau Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus menyambut Natal tinggal lagi 4 hari Tuhan. Kami percaya Tuhan, arti dari juru selamat yang datang untuk kami hari ini Tuhan, biarlah Engkau memberi pengertian kepada setiap kami. Kami bukan hanya menyambut Natal saja Tuhan, tetapi kami tahu Tuhan Engkau sebagai Tuhan, Engkau datang sebagai Raja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan di sini Engkau ada bersama kami, Engkau memberi kami pengertian. Sehingga setiap benih firman-Mu Tuhan, tidak ada yang jatuh dan dicuri oleh iblis. Hari ini kami percaya Tuhan, firman-Mu pelita bagi kehidupan kami. Kami sambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus mungkin sudah berdoa bersama, katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Terima kasih untuk tim WL, singer, dan pemusik Anda luar biasa semua. Haleluya. Kita bersyukur hari ini Bapak Ibu Saudara, kita boleh bersama-sama berada dalam ruangan ini. Amin. Katakan dulu ke kiri kananmu, Tuhan merindukan Anda. Tuhan merindukan Anda. Katakan sekali lagi kepada kiri kananmu, sambutlah Yesus dengan sungguh-sungguh. Sambutlah Yesus dengan sungguh. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Baik, kita buka firman Tuhan hari ini dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Yuk, yang bawa Alkitab, kita buka Alkitab bersama-sama, kita baca firman Tuhan ini. Yesaya pasal 9
ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara yang bawa Alkitab Android boleh sama-sama baca firman Tuhan ini bersama-sama. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Oke, sudah dapat semua, katakan amin. Oke, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintah ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hari ini kita patut bersyukur. Ingat di mana detik-detik kita merayakan Natal 4 hari lagi, genap tanggal 25, Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, coba kita baca firman Tuhan ini sekali lagi dengan segenap hati ya. Bapak Ibu Saudara baca firman Tuhan ini dengan segenap hati, jangan buru-buru. Supaya Anda merasakan momen Natal tahun ini seperti apa sih? Ya. Yesus datang berkali-kali Saudara. Kita memperingati Natal setiap tahun. Tetapi apakah tujuan dan makna Natal tahun ini sangat berarti dalam kehidupan? Coba tanya kiri kananmu, apakah Natal tahun ini berarti untukmu? Katakan sekali lagi, tentu Natal tahun ini sangat berarti untukku. Jadi kalau kita sudah mengatakan demikian, maka kita harus tahu tujuan Natal itu untuk kita seperti apa, Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita betul-betul sekali kita baca firman Tuhan pelan-pelan. 3, 2, 1. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin, Saudara. Sebab seorang anak telah lahir untuk saya dan saudara. Katakan amin. Yesus lahir untuk siapa, Saudara? Untuk Anda, untuk saya. Hari ini Saudara terkasih, begitu banyak kelemahan dan kekurangan saya dan saudara di hadapan Tuhan. Hari ini firman Tuhan katakan, sebab Dia Yesus, seorang anak telah lahir untuk saya dan saudara, untuk menutupi segala kelemahanmu, untuk menutupi segala kebodohanmu. Engkau yang tadinya mudah putus asa, engkau yang tadinya mudah terintimidasi, tetapi hari ini momen di mana firman Tuhan katakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, untuk saya dan saudara. Hari ini kita patut sadar, Bapak Ibu Saudara, betapa Tuhan itu peduli, betapa Yesus itu Dia tahu, saudaraku, bagaimana cara untuk melakukan hal-hal yang menurut manusia tidak mungkin. Tetapi kalau engkau hari ini tahu tujuan Natal, Dia seorang anak telah lahir untuk saya dan saudara, Dia tahu cara untuk menolong saya dan saudara. Hari ini bagaimana respon Dia untuk kita, saudara? Apakah kita masih mau santai-santai? Apakah kita masih mau berlambat-lambat? Jangan, saudara. Hari ini coba kita melihat tema kita hari ini, saudara yang terkasih. Apa hari ini tema kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Memahami arti dari kelahiran Yesus sebagai juru selamat. Saudara yakin nggak bahwa Yesus itu sebagai juru selamat dalam kehidupan? Ada amin, saudara? Amin. Coba tanya ke kiri kananmu, Anda yakin nggak? Yesus itu juru selamat dalam hidupmu. Kalau yakin, kita harus respon Tuhan dengan baik, dong. Amin. Katakan ke kiri kananmu, respon Tuhan dengan baik, dong. Dengan tepuk tangan untuk Tuhan. Hari ini
kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, tema kita memahami arti dari kelahiran Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupanmu. Saudaraku yang kekasih, hari ini kita patut waspada. Di mana kita hanya mau berkatakannya saja. Ya, Yesus itu juru selamatku. Dia lahir untuk aku. Hari ini apa yang sedang kau buat untuk Tuhan Yesus, saudara? Kalau kau berani mengatakan, Yesus juru selamatku, dia datang untuk aku, maka hari ini saudara berkata, apa yang Anda sudah lakukan untuk Tuhan? Apa yang sudah Anda korbankan untuk Tuhan? Yang Anda korbankan bukan untuk Tuhan setiap hari, saudara, tetapi untuk dunia ini. Makanya kita jangan sampai serupa dengan dunia ini, saudara. Kalau kita serupa dengan dunia ini, susah, saudara. Tidak enak, saudara. Hari ini kita harus paham arti dari kelahiran Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Semua orang merayakan Natal, saudara. Orang yang tak pernah ke gereja juga datang Natal tanggal 25 nanti. Agak mabuk sedikit-sedikit juga datang ke gereja tanggal 24 malam, saudara. Mengapa? Hanya tahu-tahu saja, ya Yesus itu Tuhan kita. Yesus itu lahir untuk kita. Saudara, hari ini kita harus memahami arti dari keselamatan kelahiran Yesus sebagai juru selamat yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita itu seperti apa? Tujuan hidup kita di dunia ini untuk apa, saudara? Ya. Banyak hal yang kita lakukan, banyak hal yang belum kita lakukan untuk Tuhan, saudara. Saya ulang sekali lagi, banyak hal yang belum kita lakukan untuk Tuhan, saudara. Coba katakan ke kiri kananmu, benar nggak? Benar nggak? Katakan sekali lagi, benar nggak? Benar nggak? Betul, saudara? Banyak hal yang kita belum lakukan untuk Tuhan, amin? Iya, saudara. Itu harus kita akui. Itu kelemahan kita, saudara. Justru karena kita lemah, Yesus lahir sebagai Raja dalam kehidupan kita. Dia itu mau menutupi segala kelemahan kita. Katakan ke kiri kananmu, Yesus lahir ke dunia untuk menutupi kelemahanmu dan kelemahanku juga. Tetapi manusia ini sulit untuk sadar, saudaraku. Sadarnya sebentar-sebentar, pingsannya yang banyak. Ya kan? Katakan ke kiri kananmu, jangan pingsan terus kamu. Saudaraku yang kekasih, kita ini bertobatnya 1 detik, bikin dosanya 24 jam. Saudara. Apakah kita menyenangkan hati Tuhan dengan demikian? Tidak, saudara. Berarti kita tidak memahami arti dari kelahiran Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupanmu, saudara. Nanti di bibir saja. Kalau Anda mengungkapkan isi hati Anda, kalau Anda mengungkapkan perasaan Anda kepada pasanganmu, kepada pacarmu, seandainya kepada temanmu, saudara, dan Anda mengungkapkannya dengan setulus-tulusnya, ketika Anda tidak direspon, bagaimana perasaanmu? Sakitnya itu di sini, sakitnya itu di sini. Maka Anda pasti secara otomatis akan putus asa, saudara. Hari ini kalau kita bisa WA Yesus, saudara, kita tanya dia, Tuhan, apakah engkau sakit hati kepada Tuhan? Kalau Yesus itu saya, saudara, saya tidak mau buka, saya tidak mau balas WA-mu, saudara. Kenapa? Pilihlah jalan yang lebar. Karena jalan yang lebar Anda bisa ngebut, saudara. Saya baru pergi ke pesta 2 hari lalu, saudara. Ada seorang dokter kesehatan. Ya, dia sedang menghibur pengantin, Bapak Ibu Saudara. Dokter yang usianya usia Pak Ekri, Pak Tony lah, 60 tahun lah usia. Saya rasa dia nggak ada kekurangan, saudara.
Dokter punya banyak uang pasti. Dia datang dengan celana training di pesta. Dia tampil dengan 2 lagu. Lagu yang pertama saya nggak begitu ingat. Lagu yang kedua itu oke gas, tambah 2 kita gas. Ya betul saudara. Ya, seorang dokter saudara. Ya mungkin dia sedang menganggap dia sedang olahraga saudara, menyehatkan tubuh jasmaninya. Ya, dia nyanyi, oh dia banyak dapat angpau saudara. Dia nyanyi, dia terus nyanyi oke gas, dan betul orang merasa terhibur. Karena dia paham, dia tahu di mana momen yang terbaik ketika orang sedang berkumpul dan orang yang datang ke pesta itu saudara pasti memiliki satu tujuan, mau melampiaskan keinginan dia di sana. Di sana ada makanan enak saudara. Disajikan makanan yang sedap, disajikan minuman yang sedap, ada minuman no alkohol, ada minuman alkohol. Kalau minum 1 botol atau 1 kali kurang bisa bertambah, bisa minta tambah berkali-kali berbotol-botol saudara. Dan tidak ada batas. Hari ini untuk kita apa saudara yang kekasih? Kalau kita memahami arti dari kelahiran Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, saudara, kita juga harus bayar harga, saudara. Amin, saudara. Tidak bisa kita hanya di KTP kita saja, tidak bisa kita hidup seperti ini terus. Ya. Kita kalau bisa evaluasi gereja kita, pelayanan kita, mau sih saya evaluasi, saudara. Tapi nanti sangat memalukan. Kita yang tidak terlalu aktif, banyak ngomong, banyak bicara, nanti 1 kali dikasih pertanyaan, disekap langsung memalukan. Jangan kita seperti itu di hadapan Tuhan. Tuhan tidak perlu kita banyak ngomong, amin. Tuhan mau pembuktian kita. Yesus itu bukan hanya di mulut, tetapi Yesus itu di dalam hati. Dan dengan segenap hatimu, saudara, engkau harus berani buktikan kepada Yesus bahwa Yesus datang ke dunia untuk saya. Karena saya anak raja. Saya dicintai Tuhan. Dan Tuhan sudah memilih saya sebelum saya dikandung oleh ibu saya. Hari ini kita mau melihat saudaraku yang kekasih. Ya. Ada 3 hal memahami arti dari kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang pertama apa saudara? Yesus seorang putra, dia diberikan untuk saya dan saudara. Amin. Yang kedua apa saudaraku? Lambang pemerintahan ada di atas baunya, ingat saudara. Ya. Yang ketiga, Yesus adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, tidak raja damai, saudara. Anda percaya tidak percaya, Yesus hari ini sudah lahir untuk Anda, itu yang pertama. Seperti firman Tuhan dikatakan ya, saudara. Yang kedua, ingat, lambang pemerintahan ada di atas baunya, artinya apa, saudara? Yesus itu bukan pemimpin biasa. Dia penuh hikmat. Dia penuh kuasa ilahi. Yang ketiga apa saudara? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, raja damai. Presiden saja perlu asisten, perlu menteri, tapi Yesus tidak perlu saudara. Dia sendiri penasihat ajaib. Dia sendiri dokter, dia bisa menyembuhkan orang buta, dia bisa suruh orang lumpuh berjalan, dia bisa bangkitkan orang mati, saudara. Berarti Yesus kita punya kuasa di atas segala-galanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yang pertama, saudara yang kasih, kita mau melihat dulu. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Kita baca bersama-sama firman Tuhan dari Yohanes 3, 17:3-21. Sebab Allah bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. 3:21. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara yang kekasih, hari ini jangan sampai dosa-dosamu, pelanggaran-pelanggaranmu, Allah sudah
tulus lagi. Yesus itu datang ke dunia ini karena dia cinta Anda. Amin. Yesus datang ke dunia ini, dia lihat Anda itu manusia berdosa. Amin. Yesus datang ke dunia ini hanya untuk engkau, saudara. Dia tidak mau menghakimimu, saudara. Dia mau menjadi pembela Anda. Dia datang ke dunia ini, firman Tuhan katakan apa? Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, saudara. Tetapi Yesus tahu, saudara. Engkau memang perlu dituntun oleh Yesus, amin. Rumah tanggamu perlu Yesus tuntun. Kehidupan pribadimu perlu Yesus tuntun, saudara. Dosamu perlu Yesus hapus, saudara. Agar engkau dapat kembali di mana kemuliaan Bapa, rumahmu sudah disiapkan di surga. Jadi jangan Anda pikir, pada tahun-tahun ini sepertinya nggak ada harapan. Anda pakai logika Anda. Anda tinggal di dunia, tapi otakmu jangan seperti dunia ini, saudara. Sekali-sekalilah punya iman, saudaraku. Sekali-sekali biarlah engkau memiliki iman agar apa? Semua kehidupanmu itu Tuhan yang kendalikan, saudara. Saudara, kita ini terlalu, memang kadang-kadang kita ini terlalu susah, saudara. Mengapa kita tidak bisa melihat Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat dalam kehidupan kita, saudara? Katakan amin, saudara. Katakan ke kiri kananmu, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hebat dalam hidupmu. Mengapa kita selalu tidak libatkan Tuhan yang hebat itu dalam kehidupan kita untuk menolong hidup kita, saudara? Pada jelas firman Tuhan hari ini dikatakan, Dia bukan mau menghakimi kita, saudara. Tetapi jangan sampai Tuhan menghakimi kita. Kalau Tuhan menghakimi kita, selesai lah kita, saudara. Jadi kalau kita itu dengan Tuhan itu tidak terlalu dekat, kita dengan Tuhan itu tidak terlalu dekat. Kita dengan Tuhan itu kita ya biasa aja. Acuh tak acuh kita dengan Tuhan, acuh tidak acuh kita dengan gereja, acuh tidak acuh kita dengan pelayanan, saudara. Hari ini bertobat, saudara. Saudara tahu ada masalah besar terjadi di negara kita? Banjir bandang, saudara tahu? Saudara yakin mereka bisa merayakan Natal dengan sukacita? Yang dari Nias, angkat tangan. Yang dari Nias, coba angkat tangan. Kalian berapa hari tidak bisa menghubungi keluarga kalian? Sedih nggak hati kalian? Coba yang keras, sedih nggak hati kalian? Sedih. Kenapa kalian menyia-nyiakan kelahiran Yesus dalam kehidupan kalian, saudara? Hari ini jadi momen di mana titik balik Yesus sebenarnya tahu, saudara, isi hati. Apalagi kita bangun itu nggak di Aceh. Tanah sama rata dengan atap rumah, saudara. Mau pergi cangkul, saudara. Mau kasih masuk beko ke dalam rumah, bukan tanahnya yang dikeluarkan, rumahnya dihancurkan sekali, saudara. Logika nggak, saudara? Beko bisa masuk ke ruangan 2x2 untuk mengeluarkan tanah itu, saudara? Bisa? Nggak bisa. Hari ini kabar baiknya untuk kita semua yang ada dalam ruang ini, bukan penghakiman. Dan kalau Anda bisa duduk dengan bajunya biru garis-garis putih, baju merah, batik-batik bunga sedikit, ya, baju kotak-kotak, baju pink, baju merah, Anda bisa duduk berbahagia seperti ini. Anda harus berani katakan, Tuhan, aku bersyukur, Tuhan. Aku boleh duduk manis hari ini. Aku boleh dengar firman-Mu, walaupun firman-Mu menasihati aku, Tuhan. Walaupun firman-Mu menampar aku, Tuhan. Walaupun firman-Mu seperti pedang bermata dua, Tuhan. Hari ini aku mau katakan, Tuhan, aku bersyukur. Sebab aku bisa mendengarkan firman-Mu. Seorang anak telah lahir dan diberikan untuk engkau, saudara. Artinya apa? Penyertaan Tuhan itu sempurna. Saudara pernah bayangkan nggak di Tapanuli Tengah itu sekarang sudah tanggal 21, saudara? Bahagia nggak mereka? Belum lagi berduka lagi, anaknya yang meninggal, bapaknya yang meninggal. Hari ini kita harus bersyukur, saudara. Jangan saudara pikir Pak Kepala itu marah-marah aja di depan. Siapa lagi yang menasihati kita kalau bukan firman Tuhan yang menasihati kita? Amin. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan untuk Tuhan. GSD, glory to glory. Dia berikan tepuk tangan untuk
sedikit. Tidak ada motivasi lain. Ketika engkau menganggap hari ini adalah momen di mana saudara yang berkasih engkau memahami arti dari kelahiran Yesus sebagai juru selamatmu. Engkau mengalami satu kemajuan secara rohani. Imanmu bertumbuh. Engkau merasa Tuhan dekat dengan engkau, Tuhan bisa tolong engkau, saudara. Ya, tidak ada kepentingan saya, saudara. Tetapi saya mau katakan, keuntungannya ada dalam dirimu. Siapa yang merasakan? Anda kan? Amin? Yang diberkati saudara. Betul? Katakan ke kiri kananmu, yang diberkati Anda. Saya juga diberkati. Betul, saudara? Betul. 12. Hari ini saudara Tuhan kasih. Ada banyak hal, itu tanda-tanda akhir zaman, saudara. Jangan kita pikir di Batam nggak bisa, Pak. Banyak orang berdoa. Ya, orang Farisi juga berdoa, saudara. Hati-hati. Ya, orang Saduki juga berdoa. Tuhan melihat hati kita, saudara. Dia bukan lihat setelan kita, bukan. Tapi Tuhan lihat hatimu. Apalagi kalau kita dengar firman Tuhan sambil lihat TikTok, sambil lihat Facebook, hati-hati, saudara. Ya, firman Tuhan masuk ke kanan, langsung keluar ke kiri, saudara pulang tidak bawa apa-apa. Yang kedua, saudara yang terkasih, mari kita lihat yang kedua apa, saudara? Lambang pemerintahan ada di atas kaumnya. 3, 2, 1. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengukuhkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan cemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Saudara yang dikasih firman Tuhan katakan, lambang pemerintahan ada di atas baunya, besar kekuasaan dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara yang kekasih, kalau lambang pemerintahan sudah ada di atas baunya Tuhan Yesus Kristus, hari ini tidak ada beban dan persoalan yang tidak bisa dipikul Tuhan, saudara. Katakan amin, saudara. Anda aja yang jual mahal. Terlalu sibuk Anda dengan kehidupanmu, terlalu sibuk Anda dengan keadaanmu, terlalu sibuk Anda dengan bisnis dan pekerjaanmu, terlalu sibuk Anda dengan kebiasaanmu, terlalu sibuk Anda dengan pola dan gaya hidupmu, sehingga kau lupa lambang pemerintahan ada di atas baunya. Artinya Yesus itu, saudara yang dikasih. Dia rela. Kalau kau mau, dia rela memikul segala persoalan. Dia kokoh, saudara. Dia kuat, saudara. Badai saudara sebesar apapun datang, dia tetap kokoh dengan kebenarannya. Janjinya adalah janjinya dan tidak akan pernah berubah, saudara. Hari ini mau apa lagi? Coba tanya kiri kananmu, mau apa lagi engkau hari ini? Hari ini Tuhan itu luar biasa, saudara. Kalau kita mau melihat lagi di Yesaya pasal 7 ayat 14 sudah jelas dikatakan, dia Immanuel, seorang perempuan perawan akan mengandung seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, sesuai dengan konfirmasi dari Matius 1 ayat 23, saudara. Artinya apa? Janji firman Tuhan ini adalah janji dan dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Saudara yang kekasih yang terakhir, saudara yang terakhir apa kita lihat, saudaraku? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yuk kita baca sekali lagi, 3, 2, 1. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 3, 2, 1. Ia akan menjadi benar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lukas 1 ayat 32 sampai 30. Saudara yang kekasih, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Artinya tidak ada lagi Tuhan selain Yesus, saudara. Tidak ada lagi Raja yang lebih hebat kecuali Yesus Kristus. Raja di dunia ini semuanya ada batas dan waktunya, saudara. Tetapi Yesus Kristus, Dia berkuasa dari sejak dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itulah Dia, namanya Yesus, yang disebut penasihat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja yang damai. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Hari ini saudara yang dikasih, Yesus itu besar kuasanya, saudara. Hari ini Dia disebut anak Allah yang maha tinggi. Saudara mau sembah siapa sekarang? Saya tanya saudara. Mau sembah Yesus kah? Atau mau sembah yang lain? Hari ini Dia sebagai penasihat ajaib dalam kehidupanmu, saudara. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai dalam kehidupanmu, saudara. Kalau sudah Allah, penasihat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, saudara mau cari di mana lagi? Tak ada di dunia ini, saudara. Makanya hari ini, saudara yang kekasih, kita semua yang ada dalam ruangan ini, saudara yang kekasih, kita harus memahami arti dari kelahiran Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Dan hari ini, saudara, saya nggak tahu lah kalian nggak mengerti khotbah ini. Tapi saya mau katakan, jangan menjadi orang Kristen biasa-biasa, saudara. Jangan mau bahagia karena Natal. Kita memang bahagia, tapi ingat, momen Natal menjadi titik balik di mana Sang Juru Selamat membuktikan cintanya, kebesarannya. Dia penasihat ajaib. Saudara, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Dia Raja damai. Spesial, Dia datang untuk menyelamatkan kita. Jadi kita rayakan ini sebagai satu sikap bahwa Natal memang membuktikan Yesus datang spesial untuk saya, bukan untuk saya. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa, Bapak Ibu saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau datang sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau datang untuk mengobati segala kelemahan kami. Engkau datang untuk mengangkat semua kelemahan kami. Engkau datang Tuhan spesial untuk menebus dosa kami. Engkau hebat Tuhan Yesus. Engkau rela mati untuk kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita respon firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Yang mau berdoa, terus berdoa. Hari ini katakan sesuatu kepada Tuhan Yesus. Kalau kau lemah, biar Tuhan yang kuatkan kau. Kalau kau merasa tidak mampu mengakhiri tahun ini, minta Tuhan yang memampukan kau. Tuhan, kau berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu. Biarlah hari ini Tuhan membantu menjadi momen di mana kami berdoa. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Hari ini Engkau memperkatakan dalam nama-Mu Tuhan yang susah dihibur, yang sedih Tuhan Kau beri sukacita, yang sakit Kau sembuhkan, yang mengalami berbagai macam persoalan dalam pekerjaan Tuhan. Hari ini Tuhan campur tangan untuk menyelesaikan rumah tangga yang bermasalah, bisnis yang bermasalah Tuhan. Maka berdoa, Kau penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Kau sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia. Terima kasih Tuhan Yesus.
Haleluya Bapak. Saudara yang sudah berdoa, mari kita angkat pujiannya bersama-sama. Sambutlah Yesus. Mari kita angkat tangan kita saudara. Saudara angkat tangan karena kita engkau perlu Tuhan hari ini. Serukan serukan namanya saudara. Berinya hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagian mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Sambutlah Yesus, sambut Yesus saudara. Sambutlah Yesus. Tuhan terima kasih. Tinggikan Yesus. Berinya hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagian mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Dan kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya persilakan duduk kembali. Namun sebelum daripada itu, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Bapa. Kami telah memuji Engkau Tuhan, kami telah menyembah Engkau Bapa, dan kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini Tuhan kami mau memberikan yang terbaik bagimu Bapa. Biar Engkau berkati supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah juga yang memberi persekutuan Bapa. Kiranya memberkati keluarganya, pekerjaannya, rumah tangganya Tuhan. Apapun yang dilakukan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Masa kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita tetap Yesus saja. Yesus saja, Tuhan ajaib. Yesus saja. Yesus saja, Tuhan ajaib. Namanya berkuasa. Ada lupa kasihnya.
Kita tetap berdiri, mari kita mari ibadah kita. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau. Dan kami sudah menerima firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami mau bawa firman-Mu pulang dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan. Terus Tuhan Kau tolong Kau berkati kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap persembahan yang sudah kami kembalikan. Kau memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Kau hebat, Kau luar biasa Tuhan. Saudara Tuhan kekasih, tadakan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati Kau, Tuhan memberkati rumah tanggamu, yang sekolah Tuhan memberkati sekolahmu. Apa yang sudah Kau gumuli, apa yang sudah Kau doakan dan percaya dengan iman, dalam nama Yesus Kau dapat memperoleh. Tuhan memberkati Kau, Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya dan memberi Kau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Kau shalom, damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas gairahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan ke kiri kananmu, jangan lupa datang ibadah di depan. Ya, para pemirsa, jangan lupa nonton live kami. Tuhan berkati. Baik, Bapak Ibu Saudara, shalom untuk kita semua. Ya, terima kasih untuk tim WL Singer dan pemusik.